Selamat pagi dan selamat datang di Jakarta kepada Ibu Diana selaku Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Bina Penataan Pembangunan, dan juga kepada para narasumber nanti akan kami sampaikan satu persatu berkaitan dengan kurikulum PT singkat dari para narasumber. Pada pagi hingga siang hari ini nanti kita akan mendengarkan 4 narasumber untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan tema yang sudah kami sebutkan tadi. Tentunya kami mohon maaf yang seharusnya Ibu Sekretaris Direktur Jenderal yang hadir dan membuka acara ini, namun beliau saat ini mungkin ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau ada di luar, dan tentunya acara ini tetap harus kita lakukan karena acara ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian dari acara yang nantinya akan dilakukan di POM Surabaya dalam rangka Repkom 3 di Surabaya tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juli. Nah, ini juga di Surabaya ini tentunya merupakan dari rangkaian Habitat 1 sampai dengan Habitat 3, maka nanti kita harus menghasilkan suatu agenda perkotaan yang baru. Dan agenda perkotaan baru ini saat ini tentunya kita sudah banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, seperti tematik meeting yang dilakukan, dan ini nanti akan kita jadikan suatu dari New Urban Agenda tadi, suatu agenda perkotaan yang baru itu tadi yang akan, nah semuanya itu tentunya kita akan melihat bagaimana nanti ke depan, dan kita juga tidak lupa melibatkan para kaum muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini di samping kita ada stakeholder discussion, kami besok juga akan melakukan semacam media briefing dan juga radio talk show untuk bisa melakukan talk show dan berbicara kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa kita punya agenda perkotaan yang harus kita benahi dan ke depan harusnya seperti apa. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap diskusi ini menjadi diskusi yang bermanfaat, tentunya bukan hanya untuk kita saja, untuk Kota Yogyakarta, dan tentunya untuk Indonesia. Mungkin itu yang pertama. Terima kasih Ibu Diana telah menyampaikan kaitannya dengan persiapan menuju Repkom 3 dan Habitat 3, dan juga serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa kota, dan juga kegiatan-kegiatan yang masih akan terus dilaksanakan ke depannya, juga rangkaian kegiatan setelah stakeholder discussion ini, ada talkshow dan sebagainya untuk hari-hari yang berikutnya. Dan kembali Bapak Dr. Insinyur Rukyat Jaka Permana untuk menyampaikan materi terkait dengan penjelasan roadmap to Habitat 3 dan kebanggaan Indonesia menjadi tuan rumah Repkom 3. Saya akan mulai dengan beberapa hasil resolusi PBB, bahwa PBB mensepakati bahwa nampaknya kita harus perlu segera menangani berbagai persoalan habitat dimulai tahun 76 ya, dan tahun 96 juga 20 tahun kemudian diadakan satu kongres lagi PBB, dan pada tahun 90 ini yang ketiga kalinya, dan ini merupakan satu persoalan-persoalan yang memang nampaknya kita concern dengan masalah habitat dan perkotaan. Habitat 1 itu diadakan di Vancouver, Kanada pada tahun 76 dengan tema Adequate Shelter for All. Habitat 2 itu diadakan di Istanbul ya, di Turki, yang mulai penduduk perkotaan meningkat 45% penduduk perkotaan dunia ini sudah mulai dirasakan bagaimana hunian-hunian di perkotaan menjadi persoalan ya. Penduduk perkotaan sudah lebih dari 50%. Bahkan untuk Asia Pasifik itu
58%, ya hampir pada tahun 2020-an itu sudah lebih dari 60%, ya, sehingga itu menjadi persoalan besar. Ya. Negara Asia Pasifik adalah negara yang penduduknya terbesar di dunia, yang juga akan jadi problematik, dan kita bagian dari Asia Pasifik, tentunya juga harus sudah mengantisipasi. Pada kita tahu pertumbuhan penduduk semakin meningkat, satu sisi kondisi climate change, ya, perubahan iklim yang begitu memberikan satu implikasi terhadap kerusakan kota. Inilah yang kemudian dunia menganggap penting. Ya, tujuan kita menyelenggarakan konferensi Habitat 3 ini ada 3 hal, ya, yang 3 hal yang dibangun atau ingin dicapai oleh PBB. Pertama itu adalah membangun komitmen politik, ya, kata lain adalah komitmen politiknya. Yang kedua, masalah kemiskinan kota. Yang ketiga itu adalah membuat agenda baru, ya, karena munculnya persoalan-persoalan baru. Jadi yang ketiga itu adalah sebetulnya lebih memberikan jawaban bagaimana dunia itu bisa menghasilkan suatu agenda baru perkotaan sehubungan dengan ada persoalan-persoalan tadi. Lanjut. Nah, ini semua akan ditetapkan. Di Surabaya itu nanti lebih kepada kasarnya itu adalah pembahasan akhir. Hasil akhir dari Surabaya itulah nanti akan secara formalitas ditetapkan oleh sidang PBB di Quito, ya, Ekuador, 2016 sampai tahun 2036. Kurang lebih inilah agendanya, kurang lebih. Maka NUA inilah yang nanti akan dihasilkan, ya, akan dihasilkan sebagai satu komitmen dunia bahwa NUA ini dianggap nantinya akan bisa menjawab tantangan 20 tahun kemudian dunia. Indonesia dunia dibagi 6 regional, ya. Asia Pasifik, ada Amerika Latin, ada Amerika, ada Eropa, ya, Eropa Timur, semua ada 6 region. Nah, itu juga dia membahas habitat ini. Hasilnya apa? Hasilnya itu dia sampaikan ke PBB. Nah, policy unit, ya. Policy unit kita mengirimkan, kebetulan Indonesia diapresiasi lagi, diberikan jatah 3 orang ahli Indonesia untuk menjadi kontributor di dalam tema-tema policy unit, ya. Hasil dari itu semua dikumpulkan dan keluarlah Zero Draft. Sekarang sudah dekat-dekat ini, akhir-akhir, dan keluarlah ini Zero Draft ini. Nah, Zero Draft ini, nah, nanti dibahas di Surabaya, ya, dibahas Surabaya. Nanti hasilnya itu adalah rekomendasi agenda baru yang dibuat 17 sampai 20 Oktober gitu. Lanjut. Ada 3 hal dalam konteks sustainability. Sustainability itu toolsnya itu ada 3. Ini saya kutip saya ini. Itu yang pertama, bahwa harus ada peraturan perundangan yang dapat menjamin pembangunan kota itu bisa dilaksanakan. Jadi peraturan perundang-undangan itu menjadi satu concern menurut PBB. Yang kedua itu adalah urban spatial planning. Dan yang ketiga itu adalah urban finance, pendanaan. Pendanaan perkotaan ini menjadi sangat penting, ya, karena tanpa pembiayaan maka nothing juga bisa melaksanakan berbagai program untuk mencapai sustainability. Oke, jadi ini saya hanya memberikan gambaran. Ini adalah hasil regional meeting, ya, pembangunan aslinya. Maka kurang lebih itu hasilnya itu quote and quote barangkali ini sebagai representatif dari New Urban Agendanya, itu pengembangan yang berkelanjutan secara global akan bergantung pada masa depan kota-kota yang dalam perspektif. Oke, ini adalah persiapan menuju Pramuka 3. Insya Allah kita 25 Juli sampai 27 Juli kita akan bahas di Surabaya, ya. Kurang lebih ini adalah akan dihadiri 193 negara nanti, dan kurang lebih 2.500 orang para ahli kumpul di Surabaya berkelahi untuk membahas 20 tahun agenda ke depan. Nah, ini adalah kurang lebih persiapan kita. Mungkin tidak perlu, inilah lebih pada teknis, ya. Jadi materi-materi yang kita buat itu sudah representatif sebagai inklusif, ya. Kita sekarang temanya inklusif. Jadi sebuah materi itu kita inginkan akuntabel,
Saya kira demikian. Terima kasih Bapak semua, Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa literatur pun menyampaikan bahwa urbanisasi itu tidak hanya sebagai movement of people from the rural area to urban area, tetapi juga bagaimana sebuah area itu menjadi mengkota. Itu dampaknya tentunya juga kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya yang nantinya akan dikupas banyak oleh Profesor Dr. Sunyoto Usman. Kalau saya amati kota-kota yang dijadikan contoh Indonesia ya, seperti tadi Surabaya, Bandung, Jakarta, mana lagi Pak? Semarang. Itu kalau saya ibaratkan kepala daerahnya ini bermain badminton dengan tangan kiri. Jadi sudah ditebak semua ini. Jungkir balik. Surabaya itu kan sudah jungkir balik itu, tiba-tiba menolak jalan tol di tengah kota itu. Padahal banyak kota merindukan itu. Persoalannya itu sosial, persoalannya itu politik. Tapi pakar-pakar sosial politik tidak siap, itu susahnya. Di atas itu ada kelompok elit penguasa, di bawah itu ada sub elit, ada birokrat, komunitas politik, media dan seterusnya. Baru di bawah itu masyarakat yang sebagian miskin. Nah, ini satu struktur yang monolitik, yang di atas itu sangat kuat sekali. Ya, itu bisa kuat karena adat. Seperti Jogja ini kuat karena adat. Gitu. Ini agak berbeda dengan struktur kekuasaan yang seperti ini, yang agak menyebar gitu ya. Di sana ada kekuatan-kekuatan politik, ada the ruling class. Ya, ini bisa melakukan konflik. Tapi sekarang ini sudah kong kali kong semua. Jadi saya kira kalau tadi ingin kohesi dimasalahkan, kemiskinan dimasalahkan, ini harus ikut diurai. Kalau tidak, ini barier yang luar biasa. Jadi sulit rasanya agenda semacam itu, kota inklusif itu, kalau bertemu dengan struktur sosial yang korup seperti ini. Ini harus ikut diurai sebelum agenda-agenda tadi itu diimplementasikan. Nah, tadi saya kira saya setuju, itu harus ada leadership, ada komitmen, dan ada stakeholders, ya, yang paling kanan itu. Ya. Nah, itu yang di tengah itu yang saya bayangkan ini harus ada penguatan kapasitas orang, kapasitas komunitas, kapasitas sistem. Itu saya kira peran perguruan tinggi. Nah, inilah adalah gambaran varian kota itu nanti akan banyak sekali. Yang tadi saya sampaikan itu baru varian struktur kekuasaan, baru politik. Tapi sebetulnya varian ekologi, varian demografi, varian sektor, gitu ya, varian nilai, itu kok banyak sekali variasinya. Kota inklusif ini tidak sederhana, ini berat sekali. Yang saya tulis pertama adalah munculnya gated community, komunitas berpagar, gitu ya. Seperti Kasablanti, seperti Merapi View. Di Jogja sudah 52 titik sekarang. Dan itu justru komunitas yang eksklusif, yang terang-terangan melawan inklusivisme. Disulap ruang tamu, ruang keluarga, ruang tempat bermain anak jadi pertokoan. Jadi ada dunia nyata dan ada dunia maya. Dunia nyatanya itu ruang keluarga dan sebagainya. Dunia maya itu showroom, tapi showroom jadi-jadian ini Pak. Dengan jargon pariwisata terjadi perubahan ruang yang luar biasa. Dan dulu daerah pemukiman itu dengan nilai, dengan norma, dengan pengetahuan lokal yang saling membantu, gotong royong gitu ya, saling menyapa.
Nah itu relasi-relasi sosialnya sudah berubah. Nah, saya kira ini adalah hal yang menarik yang mungkin kita bisa kembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyoto Usman tadi mengakui bahwa saya bukan sosiolog perkotaan, tapi perdesaan, karena perkotaannya itu miliknya UI. Kita berpikir bahwa apa ya yang akan disampaikan oleh beliau, apakah orang desa yang berduyun-duyun ke kota dan membawa persoalan? Ternyata tidak. Permasalahan di kota itu ya, tadi yang diuraikan beliau lebih banyak ke ini yang menarik. Ada tantangan kaitannya dengan eksklusif PS versus inklusif. Nampaknya ini titipan untuk Pak Denny yang mengikuti banyak sekali meeting-meeting berkaitan dengan habitat dan rekom ini, kaitannya dengan apa yang sudah dibahas itu nampaknya kalau dari sisi sosiolog Prof. Sunyoto Usman ini berat untuk diaplikasikan karena bukan hanya aspek teknik, geografi dan ruang, tetapi perlu aspek sosial untuk disentuh. Rupanya beberapa pihak melihat apa yang dilakukan ini bagi kami berarti apa yang kita lakukan pada track yang sudah relatif benar. 5 kelompok ini yang pertama penduduk miskin, kemudian perempuan, anak, kemudian lansia, dan kaum difabel. Inklusif sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial yang semakin terbuka secara menyeluruh. Kalau kita cermati secara umum dari Kamus Bahasa Indonesia, inklusif ini berarti termasuk atau terhitung. Pengertian inklusif ini sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka. Apa yang kita harapkan dari kota inklusif atau yang kita rencanakan di kota Jogja adanya keterbukaan, keramahan, penyediaan akses bagi semua, saling menghargai dan mengikut sertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Ini untuk 5 kelompok afirmatif gender yang menjadi penekanan sesuai dengan peraturan perundangan. Isu umumnya berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak, baik aksesibilitasnya, kesempatannya maupun kesetaraannya, yang kami tekankan khususnya yang kami mulai beberapa tahun belakangan ini untuk lebih konsentrasi, sosialisasi, bahkan mengajak khususnya bagi kaum difabel, bahwa ini yang tertuang di Perda RPJMD terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter, dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan, sehingga gerak pembangunan, perencanaan pembangunan pun penekanannya pada mewujudkan visi ini. Penekanan dari kami ada sekolah inklusif pada setiap jenjang dari SD, SMP hingga SMA, hanya peraturan perundangan mengatur lain sehingga tahun depan harus dikelola oleh Pemda DIY. Kemudian untuk kesehatan ini Jamkes, baik Jamkesda maupun Jamkes secara nasional maupun Jamkesus khususnya bagi kaum difabel. Dan untuk pekerjaan umum, akses jalan, bangunan gedung. Kemudian untuk perhubungan, ini akses sarana prasarana perhubungan, ini mungkin beberapa apa yang disorot tadi oleh Profesor Sunyoto, ataupun mungkin terlalu curam sehingga belum sempurna, ini yang menjadi evaluasi kami. Kemudian komunikasi dan informatika, akses informasi, juga termasuk kepada kaum difabel, bagaimana kita mengembangkan untuk mereka. Pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan pemberdayaannya, sosial ini rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, perpustakaan ini penguatan untuk akses perpustakaannya. Gambaran capaian yang ada di kota Jogja, IPM dari apa yang kita lakukan, ini data BPS menunjukkan alhamdulillah IPM kota Jogja
tahun 2013 80,5 dan tahun 2014 83. Nah, piramida penduduk kota. Jadi kalau kita bagaimana menyiapkan ke depan, ternyata terbesar adalah pada posisi kelompok remaja. Inklusi jika dilihat dari sisi pendidikan dan kegiatan utamanya, ini warga yang ber-KTP Jogja yang melahirkan dan ada gangguan, ternyata hasil pencermatannya itu terjadi KTP Jogja yang ada di luar kota Jogja, sehingga domisilinya tidak di kota Jogja. Ini menjadi bagian PR, sehingga kami harus mengembangkan bagaimana kami akan mengawal melalui agar bisa komunikasi lewat SMS gateway yang kita susun tahun ini. Jika dilihat dari penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di kota Yogyakarta ini tahun 2014 sesuai dengan BPS adalah di data 2013 hingga 8,84. Tetapi kota Jogja membuat kriteria lokal yang ternyata isi yang disusun oleh kota Jogja ini juga sama dengan kriteria kemiskinan multidimensi. Ada beberapa strategi di dalam kami melakukan intervensi untuk penduduk miskin ini. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi beban, khususnya untuk kesehatan. Kami ada jam kesda. Kemudian untuk anak sekolah, tidak ada kata anak di Jogja ini tidak bisa sekolah karena masalah biaya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Nah, inovasi yang kita lakukan, maka kita juga membangun nilai bagi penduduk miskin agar tidak memiskinkan diri. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana mereka mengisi rapot keluarga yang isinya kriteria apa yang ada sebagai penduduk miskin masuk di dalam rapot ya. Dan mari bersama-sama mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota inklusif, kota untuk semua. Saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Jogja ini pengawalan terhadap perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatoris itu sangat luar biasa. Misalnya kaitannya dengan tadi Prof. Sunyoto Susman menyampaikan tentang bagaimana masyarakat itu ditingkatkan kapasitasnya dalam memanfaatkan infrastruktur. Nah, di Kipraswil sendiri, karena ini yang punya hajat adalah PU ini Bu Diana, jadi kami sampaikan bahwa di Kipraswil itu ada kegiatan survei kepuasan masyarakat akan penggunaan infrastruktur perkotaan. Kemudian yang menarik tadi itu ada musrenbang untuk kelompok anak dan kelompok wanita. Ternyata ini barangkali bisa dibawa Pak Denny untuk pertemuan di Surabaya atau pertemuan di Next City itu gimana ya? Ini bisa ini perspektif dari Yogyakarta dan ini semua sudah dilakukan. Ternyata kita tidak terlalu worry atau khawatir dengan inclusive cities lalu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya sejauh mana usaha untuk mengembangkan masyarakat dalam mewujudkan kota yang inklusif ini akan disampaikan oleh Emi Yuniarti, saya panggil dia ya karena masih sangat muda tapi semangatnya yang luar biasa. Ini beliau sudah berani tampil untuk ya. Perkembangan dunia dewasa ini sudah berjalan terlalu dewasa begitu. Itu salah satu quote yang diambil dari salah satu youth dari Eropa Timur, tetapi itu menjadi salah satu tagline yang juga menyegarkan untuk beberapa youth consultation lainnya, terutama juga tentang ketimpangan bagaimana youth consultation itu terjadi. Apalagi ketika kita mengangkat tema tentang inklusivitas di dunia itu, tidak semua dunia ternyata memaknai dengan tepat maksud dari inklusivitas itu. Kilas balik tentang APUVI, hasil dari APUVI sendiri sebenarnya
itu adalah salah satu forum Asia Pacific Urban Forum. Setidaknya ada 300 pemuda dari seluruh negara di Asia Pasifik, termasuk juga Australia. Ada 3 hasil utama dari APUFI itu. Yang pertama, bagaimana kemudian anak muda itu secara kapabilitas bisa juga menjadi salah satu motor yang menguatkan stakeholders, kemudian menjadi bagian penting dari pemimpin-pemimpin berikutnya untuk melanjutkan setidaknya SDGs itu. Kemudian yang kedua, bagaimana anak muda itu nantinya kemudian bisa juga dibentuk melalui seluruh rangkaian proses yang ada menuju ke Habitat 3 itu adalah menjadi tomorrow's leader. Kemudian yang ketiga, ternyata komunitas youth anak muda berusia 15 sampai setidaknya 30 tahun itu adalah komunitas yang rentan. Dari semua rangkaian dari APUFI itu sebenarnya salah satu forum yang kita sangat apresiasi dunia, bahwa itu salah satu forum youth yang pertama kalinya semenjak proses-proses habitat sebelumnya. Jadi karena kesadaran pentingnya mengajak anak muda untuk juga berpartisipasi untuk membangun, itu menjadi concern utama ke depan 20 tahun ke depan. Ya, ini bukan saja bahwa saya pada saat itu ada beberapa juga delegate pada saat APUF itu harus mati-matian bagaimana caranya agar mereka itu tahu Indonesia, mereka itu tahu Fiji, mereka tahu beberapa negara yang mungkin bayangan tentang urbanisasinya itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Australia, di Jepang, di Singapura, di Malaysia. Ya, daya komunikasi orang Indonesia itu berbeda dengan daya komunikasi oleh negara-negara lain. Sehingga itu kenapa menurut saya ini jadi salah satu modal penting untuk membangun ke depan. Sosialisasi kepada anak muda itu akan lebih cepat terlaksana begitu. Tetapi juga ada kendala bahwa sifat sosialisasi online yang terjadi selama ini yang kita bahas SDGs, kemudian tema-tema itu tidak secara merata tersampaikan pada lapisan-lapisan katakanlah tingkat bawah dari youth communities itu sendiri. Karena masih ada kita temui anak-anak muda yang masih lack of internet misalnya. Pada saat itu bekerja sama dengan UN Habitat juga melakukan global research. Di Indonesia kita hanya ada 2 sampel kota yang dirasa cukup mewakili tingkat yang pertama dari indeks urbanisasinya, kemudian yang 2 dari varian populasinya, dan yang ketiga dari bagaimana dinamika sosialnya yang terjadi. Yang diambil akhirnya Medan dan Yogyakarta. Ini salah satu dari hasil untuk UN Habitat Global Research bekerja sama dengan YYM. Bagaimanapun juga ini adalah kepanjangan tangan juga dari APUFI saya pikir ya, karena di sini kita juga menyuarakan bagaimana sih kita harus menghadapi SDGs sebenarnya, dan kita juga mengungkapkan kepada seluruh peserta bahwa setiap peserta di situ juga memiliki tanggung jawab moral untuk membagikan apapun yang didapat melalui sosial media dan maupun ke kolega atau komunitasnya, dan itu berjalan hingga kini. Kalau untuk Indonesia agaknya itu masih agak masih ketilap dengan isu-isu yang dalam tanda kutip ya masih bersifat trending yang temporer, misalnya hal yang berbau gosip, entertainment dan semacam itu. Next, ada beberapa meeting dengan youth yang kita selalu lakukan, seperti misalnya sebelum APUFI pun kita juga tidak hanya ingin sekedar sebagai delegate atau perwakilan anak muda. Itu kenapa kita juga mengundang berbagai macam komunitas yang ada di Jogja. Tidak ada database yang rigid atau valid per tahun bahkan tentang berapa sebenarnya jumlah komunitas di DIY, apalagi misalnya di kota Jogja atau di Kabupaten Sleman misalnya. Tetapi riset mandiri menyebutkan bahwa sampai 2020 setidak-tidaknya daerah aglomerasi Jogja ini memiliki mendekati 1 juta jumlah populasi anak muda begitu. Dalam perkembangannya, setiap forum yang melibatkan UN misalnya, atau misalnya melibatkan topik-topik tentang SDGs itu akan selalu menarik minat apapun itu dari youth, baik itu kalangan SMP, SMA maupun students undergraduate dan graduate. Dari total sekitar 200-an orang yang
ini kita pun harus menolak beberapa orang yang ingin join, karena kami harus memastikan bahwa siapapun yang join itu juga memiliki setidaknya background knowledge yang juga cukup begitu. Di awal kita juga sebenarnya menyarankan bahwa ada juga satu sektor kenapa nggak dibikin sendiri, lingkungan begitu. Tetapi untuk mengubah itu ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan untuk propose ke UN Habitat. Jadi kenapa dalam briefingnya setiap fasilitator juga dimintain untuk memaparkan juga tentang kisi-kisi tentang lingkungan hidup di setiap sektor itu, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk politik misalnya, penting juga untuk pemuda saat ini itu mandiri politik, bagaimana bisa berpartisipasi dalam politik. Kemudian tentang public hearing, yang dari keseluruhan pada sektor politik itu menekankan bahwa pentingnya tentang komunikasi yang tidak hanya satu arah dari stakeholders terhadap warga atau citizens, tetapi komunikasi yang dua arah, dan itu bisa menciptakan satu gap yang tidak terlalu jauh. Menurut peserta UN Global Research itu ideal begitu. Untuk ekonomi misalnya, kita menghadapi arus kuat juga bagaimana modal asing itu masuk, dan itu mempengaruhi local wisdom kita, dan akhirnya membentuk tatanan ruang yang sangat berbeda dan kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Kemudian di sosial, anak muda sekarang merasakan betul bagaimana penghormatan dan etika berlalu lintas itu sangat kurang. Kemudian adanya kepedulian sesama yang juga menurun karena tingkat dari individualitas urbanisasi yang terjadi itu semakin meningkat. Kemudian untuk yang budaya, ternyata kawan-kawan muda ini sudah peka bahwa SDGs itu tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu bentukan fisik atau infrastruktur, atau misalnya tentang membangun jalan, membangun jembatan atau apapun itu yang mungkin itu juga pernah salah kaprah disosialisasikan sebelum kita kemarin agak khawatir begitu, karena apa yang terjadi tentang peninggalan Bung Tomo di Surabaya itu juga melesat begitu jauh begitu dari kemungkinan yang ada. Orang sekarang udah bertanya-tanya lagi sebenarnya apakah Surabaya itu sudah mulai turun, apa bagaimana. Kita juga agak menyaksikan kalau misalnya nanti Surabaya justru akan kolaps sepeninggalnya Bu Risma mungkin. Program yang kita sedang godok dan kita akan siapkan juga bekerja sama dengan beberapa institusi nasional dan beberapa NGO tentunya. Misalnya kita mempersiapkan Platform 3, bagaimana juga menggait masyarakat sebanyak-banyaknya pada tanggal 24 Juli nanti di Yogyakarta untuk sama-sama juga mendengar dan mempersiapkan tahu tentang SDGs, dan kita mencoba format yang tidak akan terlalu bersifat kaku atau terlalu terlihat serius package gitu. Tapi jadi itu penting. Kemudian ya penegakan aturan, bagaimana misalnya kita memberantas komunitas-komunitas yang intoleran gitu. Degradasi lingkungan ya, karena menyambung mungkin dari yang Prof. Isman tadi sampaikan bahwa seberapa kuat pun kita berteriak, seperti misalnya aksi yang pernah terjadi dari YUS, tetapi hanya ada beberapa delegasi saja yang turut serta di legislatif. Kesadaran pemuda dalam bertindak nyata, not only getting like on Facebook, tidak hanya like Facebook, Twitter, something, tapi komunitas gitu. Itu kenapa anak muda sekarang harus semakin dipaksa untuk bertindak nyata. Dan ya komunikasi eksekutif, legislatif, yudikatif dengan warga, memperkecil gap. Dan tentunya kita memperhatikan sosialisasi warga untuk yang offline, terutama di daerah Gunung Kidul dan Sleman gitu. Kami kira kurang lebihnya itu progres dari apa yang sudah kami kerjakan sejauh ini, dan progres-progres itu tentunya akan terus berlanjut sampai bahkan sampai setelah Habitat 3 sekalipun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda, Bu. Saya dari komunitas pemuda Torwang.
yang disebutkan oleh Mbak Emi tadi, salah satu komunitas yang bagaimana menjaga SDGs itu di Kota Jogja. Yang saya tanyakan di sini adalah, yang pertama adalah untuk kalangan anak muda sendiri, terutama di luar bidang tata ruang, misalnya di jurusan non PWK atau PW itu sendiri, masalah SDGs itu sesuatu yang masih gamang, masih belum tahu apa itu maknanya SDGs itu. Bagaimana dia menjalankan SDGs itu dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya adalah pembangunan RPTRA setiap kelurahan 1 RPTRA. Itu salah satu bentuk SDGs yang bagaimana dia meningkatkan IPM di kawasannya. Jadi bagaimana RPTRA itu dapat memberikan kontribusi setiap orang tadi kaitan dengan inklusivitas. Apakah salah satu itu juga menjadi masukan untuk Bapeda Kota Jogja, apakah bisa dilaksanakan kaitannya dengan pembangunan RPTRA, tidak hanya pembangunan hotel yang diperbanyak, Pak. Saya kira bagaimana aset-aset pemerintah tanah itu juga dimanfaatkan. Saya kira aset kelurahan itu juga perlu dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah masalah rencana pembangunan itu, Pak. Biasanya kan setiap kepala daerah itu memiliki konsepnya tersendiri. Di Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu saya juga membaca sedikit bahwa ada aturan tidak boleh program pembangunan itu melampaui masa tugasnya atau masa baktinya 5 tahun, karena itu termasuk multi years. Itu juga menjadi salah satu kendala untuk pemerintah daerah, kepala daerah dalam menjalankan programnya. Salah satu itu yang mungkin menjadi perhatian untuk kita semua, masalah peraturan, masalah sosialisasi, kemudian eksekusi di lapangan, dengan melibatkan beberapa aspek masyarakat, komunitas, dan beberapa elemen masyarakat yang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Pratiwi dari Arsitektur UII. Yang saya mau tanyakan yang pertama untuk Bapak Ruhyat Denny terkait agenda yang tadi dipaparkan oleh Pak Denny, terkait agenda pertanahan dan keruangan, tata ruang ya Pak ya. Apakah agenda tersebut akan dilaksanakan atau diterapkan? Karena banyaknya local wisdom yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, apakah agenda tersebut cocok atau sesuai untuk diterapkan menurut Pak Denny? Untuk yang kedua, saya menanyakan kepada Pak Edi. Saya tertarik sekali pada ruang publik. Saya banyak melihat, misalnya trotoar atau pedestrian, banyak sekali PKL atau kafe-kafe atau rumah makan yang menggunakan trotoar tersebut untuk tempat makan. Jadi secara tidak langsung masyarakat yang mau menggunakan ruang tersebut secara pribadi mereka tidak menggunakan atau bahkan malu ketika dia mau menggunakan tetapi tidak membeli. Jadi secara psikologis mereka sudah malu sendiri kalau tidak membeli dan bahkan menggunakan ruang publik tersebut. Mohon tanggapannya dari Pak Edi selaku pemerintah, bagaimana tindakan pemerintah terkait contoh-contoh tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan gagasan saya terkait SDGs sebagai pegiat di komunitas muda, dan kami sendiri sebagai pemuda tidak serta-merta ikut mengikuti seluruh poin-poin dalam 17 SDGs tersebut, tapi kami mengkritisi mana poin yang kami rasa itu tidak sesuai dengan kami, tidak sesuai dengan apa yang harus Indonesia lakukan dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang kedua, saya sependapat dengan Mbak dari Arsitektur UII tadi. Selaku pribadi saya merasa termarginalkan kalau saya sedang berjalan kaki di pedestrian kota. Salah satu guru saya di kampus mengatakan tentang konsep hak sosial. Saya merasa di situ saya ketika saya berjalan lalu ada banyak ada banyak PKL, ada banyak bahkan
traffic light di jalan, di trotoar, saya merasa hak sosial saya telah direnggut sebagai manusia, sebagai citizen, seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ruhiyat, karena saya dari Visipol, Pak, saya ingin menanyakan tentang posisi politik Indonesia dalam perundingan di level habitat itu seperti apa. Lalu saya ingin menanyakan kepada Bapak, yang saya rasa cukup untuk mumpuni untuk menjawab ini, terkait juga dengan 3 perwakilan Indonesia yang akan dikirim dalam perwakilan Indonesia yang akan dikirim dalam Habitat 3 di Ekuador, seperti itu. Apakah Indonesia memiliki taring yang kuat di situ? Apakah Indonesia kalah atau bagaimana, Pak? Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, saya juga tertarik dengan Musrenbang Anak yang disampaikan oleh Bapak Edi, Kepala Bapeda DIY. Saya berharap Bapak Edi menjelaskan kami secara detail bagaimana proses Musrenbang Anak itu terjadi. Gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Desiana Rizka. Saya dari FUI juga. Saya melihat bahwasanya ketika kita berbicara kota, terkadang kita abai terhadap rural. Antara urban dan rural, orang membicarakan bahwasanya keduanya tidak memiliki kaitan. Padahal di satu sisi itu sangat terkait satu sama lain. Nah, saya selaku seorang anak dari petani di Bantul, saya merasa bahwasanya di Bantul, terutama di daerah Banguntapan maupun di daerah Sewon, itu konversi lahan sangat tinggi, Pak. Di sana lahan-lahan pertanian yang produktif itu justru diubah menjadi industri dan juga perumahan-perumahan. Nah, kami sempat ada riset kecil juga di sana. Ternyata pembangunan perumahan di sana itu disebabkan karena ada kejenuhan yang ada di kota. Masyarakat kota merasa jemu dengan kemacetan dan juga dengan padatnya penduduk sana. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah di daerah pedesaan dan mengkonversi lahan. Nah, saya seorang anak petani melihat bahwasanya adanya konversi lahan justru membuat ketahanan pangan lokal itu juga akan terpengaruh di satu sisi. Ketika saya tanya kepada petani, kenapa Pak dijual seperti itu? Petani hanya bilang, ya ini Mbak ada yang berani jual mahal dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwasanya ketika kita berbicara kota, kita juga harus melihat apa dampak yang dialami oleh pedesaan, terutama terkait dengan ketahanan pangan. Karena kita tahu bahwasanya ketahanan pangan ya jelas akan disuplai dari pedesaan seperti itu. Untuk itu ketika kita berbicara pembangunan dan sebagainya harus melihat sisi itu. Itu yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, sangat menarik ya yang disampaikan oleh Mbak dari UII dan juga teman saya Nuris, bahwasanya memang hak sosial kita juga terenggut ketika ada PKA dan sebagainya. Nah, saya dari Visipol UGM juga Pak, kemarin sempat belajar politik perkotaan. Nah, di sana dosen saya mengungkapkan bahwasanya adanya PKL di trotoar itu konon ada yang mendukung dari belakang. Di sini ada informality, di mana lokal strongman itu bekerja, ada preman-preman lokal, dan di sisi lain negara terlihat abai. Nah, terkait hal tersebut mungkin Pak Edi selaku dari Bapeda bisa memberikan penjelasan lalu memberikan solusi. Nah, satu sisi kita juga harus melihat dan juga harus mungkin meneguhkan komitmen kita semua selaku orang-orang yang memiliki perhatian khusus pada pembangunan agar kedepannya kita harus melihat yang jelas dan tidak terombang-ambing dalam sisi politik yang pragmatis seperti itu, Pak. Jadi ingin tanya juga kepada Pak Edi, kira-kira langkah Bapeda selanjutnya itu seperti apa, Pak, supaya pembangunan kota Jogja ini bisa mengarah ke yang lebih baik seperti itu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah urban planning. Urban planning itu kan sepengetahuan saya itu fokusnya ke perkotaan. Karena Habitat dan Prepkom sendiri kan kita fokusnya ke perencanaan kota. Jadi yang ingin saya tanyakan, dari kemarin sebenarnya saya
curious banget tentang ini. Gimana sih jika urban planning diaplikasikan ke kabupaten yang setara, kabupaten itu setara sama kota? Mengenai seberapa jauhkah persiapan Indonesia untuk PrepCon? Mungkin dalam skala persen ya, karena ini juga pertanyaan yang ingin saya tahu, karena mungkin besok malam sama bulan depan saya ada webinar yang difasilitasi oleh UN Habitat sendiri. Terima kasih. Secara ringkas saya sampaikan bahwa Mas Yuda dari Komunitas Forum Tata Ruang ini masih mensoroti tentang persoalan SDGs yang pandang masih gambang ya, kemudian mencontohkan di Jakarta, kemudian dari Mbak Yulia dari arsitektur UII kepada Pak Denny kaitannya dengan agenda pertahanan dan tata ruang, pembangunan vertikal dan local wisdom yang ada contohnya di Bali, dan kepada Pak Edi kaitannya dengan pemanfaatan ruang publik. Yang ketiga Mbak Novia Noris dari Forum Komunitas Muda menyampaikan juga kegelisahan mengenai ini ya, SDGs ya, kritisi terhadap SDGs yang ada, kemudian bagaimana pedestrian kota dan hak sosial yang banyak terangkut kaitannya dengan masih PKL ya. Kepada Pak Denny bagaimana posisi Indonesia dalam perundingan di Habitat, dan kepada Pak Edi kaitannya dengan musrenbang anak. Mbak Desi dari Visipol FPUV juga, kepada Prof. Sunyeto, saya kira ini lebih tepatnya pada beliau. Mbak Desi menyampaikan tentang kerisauan tinggal di daerah perdesaan dan ada konvensi lahan, bagaimana juga dengan kaitannya ketahanan pangan yang harus tetap dijaga, dan Mbak Desi meneruskan dengan PKL, ada pendukung di belakangnya, pendukung informal, serta kegelisahan terhadap pembangunan hotel dan konsesi politik. Yang terakhir Mbak Masida dari FPUV Sastra Inggris kaitannya dengan perannya terhadap kontribusi di lingkungan daerahnya ya, di desa ya, sangat bagus sekali ya, sebagai semangat muda. Dan pertanyaannya adalah kepada Pak Denny, sejauh mana kesiapan Indonesia untuk PRICOM, dan juga bagaimana bila urban planning diaplikasikan ke kabupaten yang setara, terutama dari aspek infrastruktur. Marius, yang saya kira memang dari 17 items itu ya kita memang harus bisa ya sebetulnya harus bisa memilih, menseleksi dan mengenali mana-mana fokus yang terkait dengan kasus-kasus yang juga mungkin juga tidak di semua kota terjadi atau menjadi problematik utama ya. Jadi saya sependapat dengan Bu Novianti, memang kita harus bisa menselektif ya, seleksi mana-mana hal-hal yang memang pas ketika kita ada 17 item itu yang pas dengan satu kasus yang kita hadapi. Ini terkait ini saya merasa terganggu dengan termarginalkan karena adanya traffic light gitu, termasuk grabnya. Saya merasa yakin ya bahwa pengaturan hawkers ini atau pedagang kaki lima ini yang memang harus diatur ya. Kalau yang orang itu melanggar aturan-aturan itu ya memang diberikan satu sanksi, ketertiban. Saya punya prinsip seperti itu kan. Tetapi memang harus diberikan tempat ya, dimanusiawikan para pedagang itu ya. Itu pada prinsipnya itu ya, pada prinsipnya. Tapi persoalannya ini saya tuh yang tadi ibu katakan tadi ada mafianya gitu loh. Saya setuju dengan ibu tadi, ada mafia. Kenapa? Karena para pedagang-pedagang itu ya katanya termasuk tuh posisi dua orang yang jadi di pembicara itu di metro itu, dia bilang karena dia ada proses pembiaran satu ya. Berarti kalau ada pembiaran ada mafia kan, berarti satu ya. Yang kedua ada hal yang katanya juga dia mereka bayar. Nah, sudah bayar sekali lalu dibersihkan. Itu yang menurut saya itu yang tidak betul. Yang berikutnya adalah soal pertama bahwa saya sependapat juga dari Ibu bahwa konteks jadi gini, NUA ini disusun ya, apalagi nuanya untuk nuanya untuk kontribusi untuk global global concern ya.
kita akan jadi gini, setiap negara dimintakan untuk menyusun NUA, ya, untuk menyusun NUA. Lalu NUA ini disubmit ke NUA apa itu? Ya, NUA-nya dipersilakan kepada buat di klaster-klaster ini ya ada. Nah, silakan mereka memperjuangkan NUA masing-masing negara itu untuk bisa menjadi agenda global. Nah, kalau menjadi didok nanti oleh UN menjadi NUA global, itu adalah NUA global. Bisa dibayangkan NUA global ya seperti ini draftnya ya. Itu harus diadopsi oleh seluruh dunia, negara-negara dunia. Jadi saya kira memang akan menjadi perhatian kita bahwa agenda-agenda NUA global itu adalah sebetulnya menurut kita para ahli-ahli yang tergabung dalam konsorsium itu adalah menjadi acuan kita. Tentu pada waktu implementasinya akan ada satu adjustment, penyesuaian, termasuk soal ketinggian bangunan dan sebagainya, atau dengan konsep complexity ya. Saya kira para planner Indonesia tahu lah apa itu complexity dan sebagainya ya, dan kondisi apa itu bahwa complexity harus dibangun dan sebagainya. Jadi saya setuju ya bahwa memang harus ada penyesuaian cocok tidaknya dengan masing-masing. Intinya adalah saya setuju juga tadi bahwa harus disesuaikan dengan local wisdom tadi ya, intinya harus ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ini yang sangat cukup bangga saya sama Bu Novianti ini, apa kita punya kekuatan politis dalam memperjuangkan agenda ini. Jadi saya tergugah betul ya. Jadi gini, ini Bu Mbak atau adik Bu Novianti ini merasa penting bahwa Indonesia harus punya daya tawar kuat di dalam memperjuangkan. Saya kira kita harus dibantu semua ini. Jadi kita ini diundang seperti ada 4 pertemuan penting dalam konteks substansi yang membahas New Urban Agenda dunia ini. Nah, kita mengirimkan baru untung fisiknya kuat lah. Kita baru aja sampai ke sini 5 hari di Indonesia, disuruh pergi lagi ke Amerika. Jadi kita setiap kali intergovernmental discussion itu kita ikut diundang. Kemudian sekarang mayor contribution itu juga kita undang. Bu Risma datang ke sana. Dan Bu Risma salah satu yang diikonkan oleh UN Nation sebagai mayor yang punya satu kesempatan memberikan kontribusi. Jadi kita juga berjuang untuk bisa memberikan warna ya tentang program-program. Yang ketiga, tentu kita juga formally secara ini pada setiap dokumen-dokumen kita submit, dan kita pada waktu sebagai bagian dari Asia Pasifik kita juga aktif untuk bisa mewarnai. Jadi ada butir-butir yang tadi 5 item tadi itu banyak juga diwarnai oleh kita ya, diwarnai oleh kita yang ada tadi di tadi ya. Nah itu juga. Nah yang keenam itu adalah kita adalah detik-detik terakhirnya itu adalah kita di Pokja Working Group nanti akan berjuang di hari kita. Jadi berbagai sisi items itu kita akan coba perjuangkan untuk memberikan. Nah kesempatan terakhir juga ini para youth juga saya minta mohon bantuan untuk bisa perjuangkan, mohon juga diupload NUA kita ya di supaya kita tahu. Dan yang terakhir itu adalah sebetulnya tidak boleh karena forum Prepcom itu ada forum menteri, tapi kita sudah approach agar pada waktu nanti presiden yang diberikan kesempatan membuka forum itu, membuka forum di Surabaya itu, akan kita sisipkan speech-nya presiden pada waktu welcoming speech itu adalah juga substansi materi yang notabene akan disisipkan substansi kita. Kita perlu membangun masyarakat kota, membangun masyarakat kota yang baik lah gitu ya, karena yang bisa mengantisipasi perkembangan global kita, perkembangan IT kita, perkembangan pembangunan kita. Jadi kita harus perlu menyiapkan. Jadi jangan sampai kita punya MRT, kita punya busway, kita punya traffic light, kita punya
Yang lain tetap aja masyarakat nggak ngerti traffic light itu apa, hijau itu apa, merah itu apa, tabrak aja. Jadi bukan kita akan hasilkan NUA kita ya, akan diperjuangkan di forum PBB nanti. Tapi beyond Surabaya, jadi Surabaya kan Oktober Wito ya, Surabaya. Ini Juli Surabaya. Nah, beyond Surabaya itu kita akan membuat khusus NUA untuk dibagikan ke seluruh stakeholder. Jadi NUA Indonesia, bukan untuk global. Jadi akan kita buatkan satu buku nanti, satu paparan yang khusus dibagi ke stakeholder, kementerian, LSM, semuanya yang versi untuk kota-kota Indonesia. Jadi untuk kita dan dari kita, oleh kita nanti akan kita buatkan juga. Jadi saya kira itu ya. Nah yang terakhir terkait urban planning gitu ya, agar bisa diaplikasikan. Saya pertama saya tidak berpretensi bahwa saya harus bisa mengajarkan kepada ibu tentang urban planning yang ini ya, mungkin karena itu ada pelajarannya khusus gitu ya, bagaimana mengaplikasikan. Tapi mungkin tapi saya lebih cenderung adalah saya bisa memahami adalah sebetulnya satu bahwa peraturan perundang-undangan di kita urban planning itu output akhirnya itu RT/RW ya, tata wilayah kota ya. RT/RW itu adalah produk kesepakatan karena dia ditetapkan secara hukum positif menjadi peraturan daerah. Jadi begitu ada urban planning didok menjadi perda, menjadi hukum positif, harus diikuti. Nah, bila melanggar hukumannya ada pidana. Jadi saya kira itu kalau RT/RW ya. Mau saya kira itu Bu. Ini masih. Dulu saya diceritani seorang sekda begini. Begitu dia mau dilantik, itu apa sarannya gubernur? Pak Gubernur bilang, nanti ya setelah ada dilantik, coba hukum preman-preman itu. Kaget ya, loh kok begitu? Makanya karena orang-orang ini itu nanti bermanfaat sekali pada pilgub pilkada gitu. Anda bisa bayangkan kalau dia satu orang bisa membawai sekian puluh, tinggal mengalihkan. Nah tapi persoalannya begini ya, kalau dari hasil studi tentang PKL, itu kan PKL ini historisnya memuncak ketika revolusi hijau. Ya. Jadi dulu dengan Soeharto dengan jargon modernisasi desa itu terjadi teknologi baru masuk ke desa. Nah, di sanalah kemudian cangkul diganti dengan traktor, ani-ani diganti dengan pokoknya modernisasi semua. Numbuk padi jadi ular. Nah, inilah yang terdesak ke perkotaan. Dan harga padi oleh Soeharto dulu tidak boleh mahal. Ya, produk pertanian itu dipertahankan, tidak boleh mahal. Dan saya kira sampai sekarang, pemerintah sekarang masih mengeterapkan cara-cara ini. Mengapa? Karena harga beras itu upah, itu komponen upah. Kalau harga beras naik, upah akan naik. Kalau upah akan naik, industri tidak masuk Indonesia. Investasi, dulu kan begitu. Sehingga untuk menyelamatkan industri-industri investasi itu, pertanian murah, harga padi murah, gaji murah, lalu upah buruh murah. Nah saya kira kemudian dampaknya menjadi sangat kompleks sekali. Anda jangan buru benci pada PKL ya, maaf ya. Nah mereka itu dieksploitasi mulai sejak awal. Jadi ekonomi yang mereka bangun itu tidak ekonomi perkotaan, itu sebenarnya nempel, embedded saja. Jadi mereka harus berjuang sendiri. Nah nanti setelah ini kan selalu cari tempat-tempat yang semurah mungkin ya, kalau perlu gratis. Nah itu caranya gimana? Caranya dengan preman supaya dapat tempat murah strategis. Kalau dengan pemerintah nggak mungkin, dimarah-marahi malah ya. Nah
Tapi setelah mapan itu selain tadi bayar iuran pada preman, bayar iuran pada petugas itu tidak rahasia. Orang kan bertanya ini, kalau tata ruang untuk hotel ada, malah ada kolam renangnya, malah sudah penuh dipaksa-paksakan baru. Tata ruang untuk restoran ada, gitu. Sekarang tata ruang untuk PKL itu di mana? UGM coba-coba itu membuat, mau dipindah protes, gitu. Rektornya kalang kabut, pada waktu itu rektornya delik, gitu. Ya. Karena mereka hanya ada dua kok, hidup atau mati, dan jarak antara hidup dan mati itu sama bagi mereka. Yang kedua, saya pernah sampaikan, sebetulnya tidak ada pembangunan kota dan pembangunan desa. Yang ada pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan. Karena kota, karena pembangunan itu kodratnya itu tidak bisa dibatasi daerah administratif. Bangun perdesaan nelayan kan nggak bisa itu, nelayan kabupaten X dan nelayan kabupaten Y. Gimana? Itu ekologi batasnya. Nah inilah saya kira Pak tadi harusnya memang kita kembangkan itu rural urban linkages, bukan city village linkage loh ya. Rural urban linkages, perdesaan perkotaan itu linkages. Nah yang ketiga saya kira begini, tadi saya tertarik dengan ada new agenda untuk Indonesia gitu Pak ya. Nah yang sekarang belum ada Pak, belum banyak, kalau sudah ada baru serpian-serpian. Karakteristik kota di Indonesia itu seperti apa Pak? Variannya, tadi yang saya sampaikan tadi hanya 2 varian. Saya sangat yakin masih banyak varian-varian. Nah sekarang sebetulnya pemerintah, PU pusat itu bisa menugaskan perguruan tinggi di daerah. Kalau itu jadi satu, universitas mana yang bisa ngalahkan? Apa Universitas Utara Malaysia sana apa? Nggak ada. Universitas Amerika mana yang bisa ngalahkan? Tapi sayangnya universitas itu adalah kerajaan-kerajaan sendiri. Dan sekarang sudah terbentuk klik-klik. Kalau rektornya itu orang NU, nanti wakil rektornya ya NU. Masih tanya itu NU P3 apa NU PKB? PKB-nya Gus Dur apa PKB yang lain? Jadi perguruan tinggi ini klik-klik. Ya, kerajaan-kerajaan yang entah bagaimana, resources tidak. Malah sekarang disibukkan dengan apa namanya kinerja dosen apa itu ya. Hebatnya Pak, kinerja itu bukan substansinya yang dilihat, tapi administrasi saja. Nah inilah saya kira perguruan tinggi perlu digerakkan untuk ini. Kalau tadi ada anak-anak muda itu saya bergembira sekali kalau menyebut visipol itu artinya sudah mulai tumbuh jaringan. Sekarang kalau mahasiswa ini digerakkan, KKN-nya saja nggak usah jauh-jauh lah. Itu melihat ruang kota itu sudah sibuk itu kan. Belum nulis tesis skripsi S1, tesis S2, tesis S3. Itu sudah berapa? Bapak tidak usah membuat proyek penelitian Pak. Ini menggerakkan itu saja, komitmen yang luar biasa. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan sekarang, saya kira ini sudah gelagat jadi gerakan itu sudah baik. Tinggal sekarang bagaimana memelihara kemampuan anak muda, komitmen anak muda ini menjadi gerakan yang terus gitu ya. Untuk ikut bergabung di dalam nanti Prepkom 3 tadi yang saya sebutkan www.habitat3.org, kemudian juga www.habitat.indonesia.or.id/Prepkom 3 ya. Kemudian tadi Pak Denny juga sudah menyampaikan juga bahwa ada masukan-masukan silahkan melalui seknashabitat@gmail.com. Mungkin itu saja, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi.
dan tentunya masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Terima kasih. Untuk ikut serta dari kelompok muda dan juga tentunya dari akademisi juga siap untuk bergabung. Demikian juga dari regulator dari pemerintah. Tentunya sangat diharapkan sekali bisa bersama-sama dalam tim konsolidasi ini untuk menjadikan Indonesia kuat dan berperan dalam posisinya dalam Habitat 3 dan Prepcom 3 serta Urban Agenda ke depan. Ya. Saya kira itu sebagai penutup juga dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila dalam menjadi moderator ada beberapa hal yang tidak tepat atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bisa bersama-sama lagi berdiskusi dalam tema-tema lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau indikator kota inklusif itu adalah keberagaman, maka Jogja ini sebetulnya sudah menjadi daerah yang mengakomodasi keragaman itu. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, dulu keraton itu, Tinggil dan Pagelaran dan Pugeran itu jadi kampus UGM. Padahal sebelumnya tempat-tempat itu adalah ruang yang hanya diperuntukkan priai keraton, ya. Dan itu inklusif. Tapi kemudian Sultan HB9 membuka fasilitas keraton itu, ruang-ruang itu untuk kepentingan kampus. Nah, di sanalah mahasiswa dari seluruh Indonesia itu bisa berkumpul, bisa kuliah, bertemu dengan bermacam-macam etnis, bermacam-macam daerah, menimba ilmu di UGM. Itu Jogja kemudian menjadi kota yang mengakomodasi keberagaman kuat seperti itu. Sebagai bentuk dari perwakilan warga, terutama anak muda, saya Emi, saya peneliti dari UNMGC juga. Saya memberikan salah satu reminder atau pengingat bahwa sejatinya pembangunan itu juga tidak hanya dilakukan oleh stakeholder atas ataupun siapapun di atas, tetapi kita sebagai citizen atau sebagai warga yang bisa menjadi jembatan penting justru. Dan sebagai eksekutor paling real dari pembangunan, apapun itu bentuknya, apakah itu pembangunan berkelanjutan, ataukah nanti kemudian segmen-segmen atau turunan dari pembangunan berkelanjutan itu. Inklusif dimaknai sebagai bagaimana kita bisa juga terbuka terhadap semua perkembangan yang akan terjadi pada pembangunan, tapi di sisi lain kita juga tidak melupakan dari local wisdom itu sendiri. Bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa menjadi juga mesin penggerak yang paling aktif dari pembangunan itu. Kalau misalnya terdapat hal yang dari stakeholders perlu untuk diperbaiki, wargalah yang harus menjadi bagian terdepan dari masukan penting itu. Tetapi di sisi lain, warga juga tidak boleh menjadi pihak yang pasif, hanya menanti apa yang stakeholders mau tentang pembangunan, tetapi jauh dari itu kita harus lebih aktif untuk menyongsong pembangunan itu. Terima kasih. Ya, kali ini kita punya satu kewajiban untuk memberikan satu sosialisasi kepada seluruh rakyat, seluruh bangsa, seluruh masyarakat untuk bisa mengetahui tentang bagaimana sebetulnya kontekstual kota yang inklusif yang terkait dengan habitat. Inklusif adalah artinya semua masyarakat harus bisa terlibat di dalam rangka membangun kota, mengatasi persoalannya, dan juga mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Itu adalah prinsip inklusif, dan oleh karena itu karena kita dari konteks yang punya tugas untuk bisa memasyarakatkan
menetapkan berbagai agenda baru pembangunan perkotaan untuk 20 tahun ke depan, maka kita pun harus bisa menyusun suatu agenda yang betul-betul bisa mengatasi berbagai persoalan seperti persoalan peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat, yang kedua masalah resident city, masalah perubahan iklim yang mengganggu berbagai disaster kota, dan kemudian juga kita mengatasi berbagai kemiskinan kota, mengatasi berbagai kebutuhan infrastruktur kota, sehingga kita harus bisa mengatasi berbagai persoalan itu. Untuk itu maka seluruh masyarakat kota harus kita bersama-sama mewujudkan cita-cita kita masuk persoalan itu dan memberikan program-program pembangunannya agar bisa kita mewujudkan cita-cita kita untuk masyarakat yang adil makmur. Itulah prinsip inklusif kota. Ya, Jogja adalah salah satu kota yang terpilih karena Jogja yang telah berhasil mengajak berbagai komponen masyarakatnya, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan resident city. Pada waktu Jogja mengalami proses bencana akibat gempa dan sebagainya, akibat ke Gunung Merapi, maka masyarakat Jogja telah berusaha bersama-sama seluruh komponennya mengatasi berbagai persoalan itu. Saya kira ini ada pas kalau kita kemudian memilih Jogja sebagai salah satu kota yang dipilih untuk menjadi tema inclusive city tadi.